Saya mengucapkan selamat kepada saudari Nurjana Harahap karena sudah sampai pada tahapan ini. Dan saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fitriani Vanul Huda yang akan mewawancarai saudari pada pagi hari ini. Saya selaku Wakil Kepala Sekolah SA Unggul Islamic School Pekanbaru. Kemudian, dalam segala hal, saya persilahkan saudari untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Harahap, tamatan dari Pendidikan Ekonomi S1 Universitas Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Ibu Neva atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan wawancara ini. Saya harap dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan berdiskusi dengan baik selama proses ini. Terima kasih. Baik, terima kasih saudari Nurjana Harahap. Langsung saja kita pada pertanyaan pertama saudari. Mengapa saudari memilih profesi guru dan apa yang membuat saudari merasa terpanggil untuk mendidik generasi muda? Saya memilih profesi guru karena saya ingin berkontribusi dan langsung dalam membangun masa depan generasi muda. Saya percaya pendidikan adalah dasar dari segala kemajuan dan menjadi guru adalah cara saya membantu siswa berkembang secara akademis, emosional, dan sosial. Melihat siswa memahami pelajaran, tumbuh menjadi pribadi yang baik, dan mencapai impian mereka. Dan juga memberikan kepuasan yang luar biasa bagi saya. Baik. Selanjutnya, apa metode mengajar spesifik yang saudari gunakan dan bagaimana saudari menyesuaikannya dengan berbagai gaya belajar siswa? Saya sering memadukan ceramah singkat dengan diskusi interaktif agar siswa lebih aktif. Selain itu, saya menggunakan pendekatan visual seperti gambar, video, dan diagram untuk menjelaskan konsep yang sulit. Saya juga menerapkan metode praktik langsung seperti simulasi atau proyek agar siswa dapat memahami materi melalui pengalaman mereka. Bagaimana saudari secara proaktif mencegah dan menangani perilaku tidak disiplin siswa termasuk langkah-langkah pencegahan, intervensi, dan konsekuensi yang diterapkan? Saya selalu mencoba memahami alasan dibalik perilaku mereka. Pertama, saya akan berbicara secara pribadi kepada murid atau anak-anak tersebut untuk mencari tahu masalahnya. Setelah itu, saya memberikan pengertian tentang pentingnya disiplin dan bagaimana hal tersebut membantu mereka dalam belajar dan kehidupannya. Jika perlu, saya juga bekerja sama dengan baik orang tua atau guru konselor di sekolah itu untuk menemukan solusi yang terbaik. Oke. Apa strategi spesifik yang saudari gunakan untuk memotivasi siswa? Yang saya lakukan untuk memotivasi siswa, saya mencoba mengenali minat dan bakat mereka. Saya juga memberikan contoh nyata tentang bagaimana materi yang dipelajari bisa membantu mereka di kehidupan nyata ataupun di kehidupan bermasyarakat. Selain itu, saya juga memberikan penghargaan kecil seperti pujian atau pengakuan di depan kelas ketiga ketika mereka berhasil. Hal ini membuat siswa merasa termotivasi atau dihargai dan semakin meningkatkan rasa belajar yang tinggi. Bagaimana saudari mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa? Baik saudari, silahkan dijawab. Teknologi sangat membantu dalam pembelajaran.
Saya menggunakan platform pembelajaran online untuk memberikan tugas dan materi tambahan di kelas. Saya memanfaatkan presentasi PowerPoint, video edukasi atau alat seperti papan interaktif untuk membuat materi lebih menarik. Teknologi juga membantu siswa yang lebih suka belajar visual atau kinestetik. Apa tantangan terbesar yang saudari hadapi sebagai guru dan bagaimana saudari dapat mengatasinya? Tantangan terbesar saya adalah menangani siswa dengan latar belakang yang berbeda. Baik, Kan setiap siswa itu memiliki cara belajar dan kebutuhan yang unik, sehingga saya harus fleksibel dalam mengajar. Selain itu, tantangan lainnya adalah menjaga semangat siswa yang kurang termotivasi dengan belajar atau menghadapi masalah pribadi. Namun, saya melihat tantangan tersebut sebagai peluang untuk berkembang bagi saya sendiri. baik selanjutnya. Bagaimana saudari menilai keberhasilan siswa secara holistik melampaui standar nilai akademis? Kalau saya menjadi seorang guru, saya tidak hanya menilai siswa berdasarkan nilai tes atau tugas, tetapi juga partisipasi mereka di kelas, kemajuan sikap dan kemampuan mereka mengatasi tantangan. Dengan cara ini, saya bisa melihat perkembangan mereka secara menyeluruh, baik secara akademis maupun non-akademis. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara saudari berkomunikasi dengan orang tua siswa? Saya menjaga komunikasi terbuka dengan orang tua siswa, pertemuan rutin, laporan perkembangan atau grup WhatsApp kelas. Jika ada masalah tertentu, saya lebih berbicara langsung dengan mereka agar menyelesaikan dengan cara baik. Saya juga mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam proses belajar anak-anak mereka. Apa langkah-langkah sistematis yang saudari ambil jika terjadi konflik di kelas? Saya mencoba menjadi pendengar yang baik untuk memahami kedua sisi cerita. Setelah itu, saya mengajak siswa yang terlibat konflik untuk mencari solusi yang terbaik atau solusi bersama. Saya juga mengajarkan pentingnya empati dan kerjasama agar konflik tersebut bisa menjadi pelajaran bagi mereka. Baik, selanjutnya, bagaimana saudari mengelola waktu mengajar secara efektif, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi? Baik, silakan saudari. Saya selalu membuat rencana pelajaran sebelum kelas dimulai dengan memprioritaskan poin-poin penting yang harus saya sampaikan. Jika ada waktu lebih, saya akan menambahkan aktivitas tambahan yang bermanfaat. Selain itu, saya tetap fleksibel untuk menyesuaikan rencana jika terjadi hal tak terduga di kelas. Bagaimana saudari secara pribadi menjaga semangat dan motivasi saudari tetap tinggi, terutama saat menghadapi tantangan atau kelelahan? Saya menjaga semangat dengan terus belajar hal baru, baik melalui pelatihan ataupun membaca buku. Selain itu, saya juga mencari inspirasi dari siswa, melihat kemajuan mereka dan mengingatkan alasan mengapa saya memilih menjadi seorang guru. Dukungan dari rekan kerja dan keluarga juga menjadi faktor utama atau faktor yang membantu saya tetap termotivasi. Baik, saudari, pertanyaan selanjutnya. Apa yang saudari lakukan jika metode mengajar saudari tidak berhasil? Jika metode tertentu tidak berhasil, saya mengevaluasi dan mencoba pendekatan lain. Saya juga meminta
umpan balik dari siswa tentang cara saya mengajar dan yang mereka anggap lebih efektif. Terkadang saya berdiskusi dengan guru lain untuk mendapatkan ide atau saran baru. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana saudari mempersiapkan materi ajar yang menarik dan relevan dengan kurikulum serta kebutuhan siswa? Saya memulai dengan memahami kurikulum dan menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian saya mencari referensi dari buku, artikel atau sumber online yang relevan. Setelah itu, saya menyusun materi menjadi rangkaian yang sistematis dan menambahkan elemen menarik seperti cerita atau ilustrasi agar siswa lebih tertarik. Baik, bagaimana saudari menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran? Saya membuat suasana belajar yang santai namun tetap fokus. Saya juga berusaha sering menggunakan permainan edukasi, menceritakan kisah-kisah menarik dan juga memberikan tugas yang kreatif yang melibatkan seni atau teknologi. Dengan cara ini siswa merasa belajar adalah kegiatan yang menyenangkan, bukan beban bagi mereka. Baik saudari, ini adalah pertanyaan terakhir saya tanyakan kepada saudari. Apa kontribusi saudari dalam kegiatan ekstrakurikuler di Saya aktif sekolah? mendukung kegiatan Silakan, saudari. ekstrakurikuler dan menjadi pembina klub atau panitia acara sekolah. Saya akan membantu siswa mengembangkan bakat mereka seperti dalam seni, olahraga, atau debat. Saya juga akan memotivasi mereka untuk berpartisipasi dalam kompetensi dan memberikan pendampingan selama proses persiapan. Baik, mungkin semua sudah dijawab dan kita sudah cukup tahu mengenai saudari Nurjana Harahap. Saya mengucapkan selamat dan untuk selanjutnya kita akan menghubungi saudari untuk kelanjutannya seperti apa dan untuk nanti apakah saudari dapat bergabung dengan sekolah kami atau tidak. Kami akan menghubungi saudari melalui email atau undangan secara langsung. Nanti kami akan kabari. Terima kasih sebelumnya sudah hadir pada wawancara kita pada pagi hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum. Silahkan jika saudari mempunyai kegiatan lain. Terima kasih atas waktu dan pembimbingannya, Ibu Neva. Saya sangat tertarik dengan posisi ini dan yakin dapat memberikan kontribusi positif bagi sekolah ini. Saya menantikan kabar selanjutnya. Terima kasih.